Mas Bambang. Mas Bambang kan lebih ingin dikenal sebagai seorang kartunis ya. Itu kenapa begitu? Saya kira. Ya mungkin karena jenuh ya, Ya, ya. jenuh. Artinya orang itu kan setelah melewati beberapa fase hidup menggambar, Ya. mulai dari latihan gambar, Ya. gambar di kanvas, gambar di kertas, di Ya. komputer, di tembok, lalu style-style gambar itu lama-lama untuk mengusir kejenuhan itu ning ben tetep gambar. Maka saya kemudian memilih menggambar kartun. Oke, ya. Lalu arahnya adalah ke karikatur. Ya. Itu karena sudah pada saatnya gambar menyampaikan sesuatu yang sulit disampaikan oleh bahasa tulis, bahasa lisan, maupun oleh fotografi. Nah, sehingga karikatur ini masuk dalam ranahnya jurnalisme. Oke, ya. Jadi jurnalisme gambar. Oke, ya, ya. Nah, itu bagi saya lebih Yang lebih sering berupa sentilan ya, biasanya kalau sentilan. di kartun ya. Sentilan. Jadi bagaimana orang mengungkapkan sesuatu, unek-unek lah, Ya, ya, unek-uneke wong akeh ya. yang bisa orang mengungkapkan secara vulgar, kasar dan Iya. sebagainya, tapi dengan gambar karikatur menjadi penak gitu loh. Biasanya itu berapa frame, Mas? Satu gambar atau? Macam-macam, ada yang satu frame, ada yang mencoba dikomikkan, Oh, ada oke. juga Ya, mungkin ya, hanya ya. beberapa kotak komik gitu Iya, iya, selesai. Ya. Tapi lebih enak sebetulnya hanya satu frame. Tapi Dengan- lebih susah ya sebenarnya ya. Idenya untuk menggali itu lebih Iya. susah karena Iya. bagaimana meminimalisir gambar, meminimalisir kata-kata. Tapi Dan langsung kali ini orang tahu semua kan. tahu semua. Gitu. Nah, kalau sejarahnya dulu jenengan sebelum menjadi seorang apa ya, kartunis yang fokus di karikatur ini, sejarah awalnya gimana sih? Memang hobi gambar Iya. atau? Jadi gambar itu kan sejak kecil, Iya, iya. sejak kecil seneng gambar. Mm, mm. Ya cuma seneng aja Oke. Iya, dibanding kegiatan lain lebih seneng gambar. Iya. Gambar dulu ya masih ikut-ikutan. Kakak saya gambar apa gitu saya Iya. ikut ngiroke gitu. Memang nggak punya guru, saya nggak punya guru khusus. Dan meskipun sekolah ada guru gambar, tapi saya itu wongnya ora seneng diulang. Tapi kalau dari orang tua mendukung nggak sih, Mas? Kebetulan sebetulnya ayah saya bisa gambar, Oh. Pak D saya iya. bisa gambar. Hmm. Lalu Mbah Putri saya itu tukang batik, Oh. juru batik. Berarti sebenarnya ya udah Ada bawaan juga dong. sudah ada. Mbah Putri saya itu pembatik, Iya, 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 iya. masih pakai itu batik tulis. Iya, 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 iya. Itu background gennya itu. Iya, iya, iya. Cuma kemudian Bapak Pak D itu kan kemudian jadi PNS. Ya kan? Iya. Sementara saya waktu SMA itu bercita-cita so aku pengen nyambut gawe iki nang omah wae. Oh iya. Tapi malah bukan gambar dulu, saya tuh pengennya jadi penulis gitu loh. Oh. Penulis jadi mbayangke ruangan kerja, ada rak buku gitu. Terus ada mesin tik. Iya, gitu. iya, Karena iya. dulu belum tergambar sama sekali adanya komputer itu. Iya. Sekarang Sekarang ternyata oh komputer iya. wujudnya mesin tik itu. Kan sekarang pakai HP pun bisa. Betul, betul. Orang bisa Iya. di bandara nunggu jam terbang Iya. buat artikel bisa Iya. gitu loh. Tapi memang ya sebetulnya bukan soal alatnya sebetulnya. SDM-nya gitu loh. Tapi kalau zaman dulu Mas Bambang, orang tua mendukung nggak sih? Maksudnya dalam artian kalau zaman kita kecil dulu kan, kalau cita-cita kan pasti yang muluk-muluk, jadi dokter lah, jadi apa arsitek dan sebagainya. Pada waktu itu kalau waktu jenengan lagi gambar-gambar itu, orang tua tuh mendukung nggak sih sebenarnya? Sebenarnya orang tua nggak suka lihat saya
sibuk gambar. Oh, padahal mereka juga menyukai itu toh? Nggak suka juga, nggak suka juga. Jadi saya nggak pernah kok difasilitasi gambar itu, tukok ke buku gambar, tukok ke pulas barang Iya, itu, iya, iya. nggak pernah. Tukok ke cat air nggak pernah. Oh. Sementara saya lihat teman-teman saya, ya mungkin faktor ekonomi ya waktu itu. Wong tuaku itu wong melarat gitu soalnya, jadi ya Pada waktu itu berarti profesi itu masih belum diapresiasi belum. ya? Pada waktu itu, ya? Iya. Kan orang tua saya saja mungkin ya timbang tuku pulas, timbang tuku beras. Oh iya iya iya. Ya ada, sehingga nganu. Nah, nek soal cita-cita waktu itu ya cita-cita seperti anak-anak zaman sekarang lah nek ditakoni. Iya. Dokter, insinyur. Dulu nek saya bilang nek cita-cita yang paling tinggi itu pilot aku ngomong. Nah, yang dhuwur nggone. Paling tinggi. Nah, ya. Nah, di bawah itu ya kayak PLN gini kok penekan yang tiang listrik kayak tinggi cita-citanya. Ternyata pada zaman sekarang dulu ada orang dik sok cita-citanya jadi apa YouTuber ora ono. Iya, baru-baru ini aja. Nah, baru-baru ini ternyata yang namanya cita-cita, profesi, pekerjaan kan terus berkembang. Betul, iya. Nah, itu cuma dibedakan antara pekerjaan halal dan tidak halal gitu. Iya, Ya, ada toh? halal sebenarnya. Iya, Iya, orang mau waton golek duit lah, iya, iya, iya. golek duit halal. Ngamen ya iso, Iya. halal. Nek iso ngamene ning panggung rada dhuwur regane. Ya toh? Iya, betul. Nah, kan tetap ada apa kasta-kastanya gitu. Mas Bambang berarti untuk saat ini berarti memang total ya apa di dunia karikatur ya sebenarnya ya. Ya, ya karena ya di situ saya merasa ada semacam panggilan Iya, iya. harus merespon apa yang terjadi di masyarakat kita Iya. secara sosial, secara budaya dan secara politis. Iya, iya. Itu harus dicermati, direspon. Artinya yang salah dibenarkan, Oke. yang benar dilanjutkan. Iya. Ya. Biasanya paling sering ngintil apa sih, Mas? Kalau Apapun, karikatur itu? apapun itu ya? sesuai kondisi yang berkembang. Oke. Sesuai kondisi yang berkembang. Iya. Orang mungkin mengatakan menyentil hal-hal yang sifatnya agama itu rawan, tapi sentilan-sentilan agama saya nggak ada yang menimbulkan menimbulkan konflik, nggak ada. Gitu. Nah, satu lagi nih, Mas Bambang, kalau zaman dulu itu orang kan menggunakan gambar juga ya, sketsa wajah itu untuk mencari penjahat ya, zaman-zaman cowboy sih ya. Oh iya, komik itu ya. Kalau kecil dulu kan ada tuh yang di kertas kuning itu gambar orang, kalau gambarnya ya orang nggak jelas juga kan, tapi wanted itu. Itu kalau saat ini masih ada nggak sih hal itu? Saya waktu itu tidak paham itu waktu masih kecil nonton TV, nonton film cowboy, nonton tulisannya wanted itu tak pikir itu jenenge wong itu. Mungkin Mas Wanted. Wajahnya juga ganti-ganti kan. Kok beda-beda gitu. Jenenge pasaran gitu. Oh, setelah itu ternyata kudu jeneng wong to. Artine apa dicari ya, dicari atau bahasa kasarnya buron. Nah, ya. Mungkin gini ya. Sekarang itu dikenal sebagai sketsa wajah. Dan itu dalam era hidup saya itu baru muncul sekitar 15 tahun yang lalu. Oh, oke. Tapi mungkin sebelumnya juga pernah. Iya. Tapi kemudian menjadi populer. Itu setelah itu Bom Bali kalau nggak salah. Nah, peristiwa Bom Bali itu kan kemudian Bom Bali itu berarti menggunakan sketsa wajah itu juga? Iya. Oh. Itu kan kemudian beredar tuh di media massa di mana sketsa wajah. Yang diduga itu pelaku atau orang-orang yang terkait dengan peristiwa peledakan itu. Oh, ada juga berarti waktu itu ya? Iya. Tapi tangkap di situ, tangkap ya waktu itu ya, sesuai ya? Ketangkep itu. Oh. Ya itu memang juga saya sendiri nggak habis pikir itu. Iya. Itu pekerjaan kayak gitu tuh siapa gitu loh ya. Iya. Saya pikir juga paling ini juga
Tapi saya tahu mungkin bagaimana membayangkan cara kerjanya. Jadi sederhana saja sebetulnya gini, gambar itu kan pengen menjelaskan sesuatu. Misalnya saya cerita sama anak saya masih kecil, belum pernah ke kebun binatang. Yeah. Saya mau cerita gajah. Yeah. Anak saya mesti bertanya gajah ini kok ngopo. Yeah. Lebih gampang kalau saya gambar. Oh iya, betul. Ini loh, iki celale itu buntut. Ya toh? Yeah. Iki sikile mung papat ora limo. Nah, kan gitu. Iki kupingnya lebar. Oh, lalu anak saya punya gambaran, oh itu gajah kayak gitu. Ya. Ya, jadi ingin menjelaskan sesuatu. Ya. Dan semua orang bisa menggambar. Tapi kalau misalkan kayak yang kasus di Bom Bali itu si pelukis itu pernah melihat nggak masalahnya si pelaku itu kan? Pelukis sketsa wajah rata-rata tidak pernah melihat pelaku. Terus dari mana tuh? Nah, sebetulnya orang yang ingin menyampaikan itu adalah saksi. Tapi saksi kan nggak bisa gambar. Iya, berarti dari kesaksian si siapa? Si A misalnya. Si A ini kemudian dari maksudnya bukan maksudnya dari rekaman wajah yang dia ingat, dia jelaskan ke dalam bentuk audio, itu direkam oleh si pelukisnya. Langsung dia buat sebuah sketsa wajah. Rumit Mas. Ya memang. Rumit kan kayaknya? Kadang nggak habis pikir itu. Iya. Kan ada semacam transfer informasi. Betul. Iya. Yang belum tentu mudah ditangkap. Betul. Misalnya salah satu contoh, alisnya lebar apa tebal? Oh. Matanya kecil apa sipit? Iya. Ya dah, kecil belum tentu sipit loh. Iya. Ya dah. Wah, itu. Hidungnya mancungnya orang mana? Mancungnya wong Jawa. Ngomong gitu aja kan mancungnya Jawa. Ya dah. Iya. Maka bagi saksi yang sangat minim informasi, kalau ditanya gitu paling matanya gimana? Ya biasa. Hidungnya biasa. Wah, itu dia susahnya. Iya. Terus bibir kan ya biasa. Iya. Itu piye arep gambar? Umpama definisi. Ya udah kamu gambar nih, dia juga nggak bisa. Saya nggak bisa, saya nggak bisa gambar, Pak. Profesi itu butuh skill khusus ya untuk bisa merangkum dari saksian orang-orang dia bentuk dalam gambar toh. Iya. Dan faktanya bisa. Ya lah. Iya. Jadi biasanya nih menurut informasi yang saya terima sih ya, gambar yang dibuat dari keterangan saksi itu pada awalnya hanya mencapai 60% kemiripan. Itu sudah maksimal? Sudah awalnya. Oh iya awalnya. Tapi belum diedarkan itu. Iya. Belum dipakai patokan untuk mencari. Targetnya berapa persen tuh, Mas, kalau kayak gitu? Ya kalau bisa 100%. Oh, tapi susah banget 100%. Susah banget. Ya karena nggak ada orang yang plek, rupanya plek itu nggak ada. Udah kembar beda kok. Iya. Ya dah. Iya. Maka saya katakan Gusti we nggak wong rupanya plek ora iso kok. Iya. Cah kembar mesti beda kok. Ya dah. Betul. Apalagi hanya keterangan itu. Nggak ada. Jadi tetap kita berusaha mencapai kemiripan 100%. Nah, upaya itu akhirnya kan pencapaiannya mungkin 90%, 85%. Tapi itu sudah sudah bagus. Ya. Karena toh untuk menangkap pelaku bukan hanya dari sketsa wajah, tapi melalui penyelidikan lain. Ya. Jadi sketsa wajah ini hanya ujung tombak terakhir sebelum menangkap pelaku. Tapi sebelumnya sudah ada penyelidikan, sudah ada satu hasil investigasi yang mengerucut ke arah sana. Betul. Ya. Tinggal wongi sing kok ngene, sing kok tangkep. Iya. Tuh. Aku yang membayangkan nantinya misalkan nih si pelukis gambar wajahnya itu bertemu dengan si pelakunya. Loh, mirip ya gitu. Mirip. Nah, itu kepuasan luar biasa. Iya. Kepuasan dan mungkin dikira bisa menerawang. Iya, karena pasti buat saya pun berarti pasti mikirnya
wah polisi bisa nangkap misalnya pakai dukun. Dukun lalu. Padahal belum tentu karena dia pasti ada langkah-langkah investigasi yang lain ya. Sekarang itu semua proses penangkapan terutama yang menyangkut kasus-kasus besar itu harus sifatnya scientific betul. Scientific investigation. Betul. Yang itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Dipertanggungjawabkan secara hukum. Gambar sketsa itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tidak punya kekuatan hukum. Misalnya tangkepan wong sing kok ngene ya oke. Kecuali kalau gambar itu sudah atas kesaksian dari mereka yang melihat langsung ya. Melihat, yang melihat hanya bisa mengatakan ya kayak gitu pelakunya. Betul loh. Tapi nama belum dikenal. Ini siapa, tinggal di mana belum dikenal. Nah itu tentu melalui investigasi yang lebih rumit. Yang akhirnya kemudian membawa proses penyelidikan itu ke arah pelaku. Dan ketika tertangkap mirip nggak sama sekali. Di istilah kepolisian itu namanya kalau nggak salah loh itu apa ya, phantom dummy. Phantom hantu atau topeng ya. Kan topeng toh si phantom itu kan pakai topeng karena wajahnya rusak. Yang film itu phantom itu. Nah kita disuruh membuka topeng ini sebelumnya. Siapa yang dibalik topeng itu, dibalik phantom itu dalam istilah kepolisian begitu, phantom dummy atau phantom build membangun, menyusun phantom build. Lalu masyarakat umum mengatakan itu sketsa wajah. Tapi istilah khususnya kepolisian phantom dummy itu. Phantom dummy. Nah kemudian kalau masalah apa namanya, kita kembali ke masalah kesibukan jenengan sebagai seorang kartunis ya. Itu apa? Kalau saya boleh tahu nih, Mas Bambang, proses atau langkah-langkah jenengan sampai dengan saat ini tuh gimana tuh dinamikanya? Dinamikanya ya. Jadi gini, saya itu kan setelah saya sadari, saya itu nggak bisa masuk dalam sebuah sistem. Adalah sistem normal. Jadi sebetulnya bukan pemberontak juga, tapi hanya aku kok beda ki ngopo gitu loh. Iya. Dan untuk orang memahami itu kan butuh waktu dan butuh kedekatan. Saya tidak bisa memaksakan kebenaran yang saya anut. Nah, saya juga tidak bisa menerima kebenaran yang mereka anut. Itulah sebabnya lama saya bertahun-tahun tidak bekerja dalam sebuah sistem. Jadi saya bukan karyawan siapapun. Tapi pernah dulu? Pernah. Waktu kerja dulu gimana Mas? Di penerbitan itu juga. Maksudnya dinamikanya gimana waktu itu? Ya, ketika saya masuk di sebuah sistem yang dinilai itu konditor. Bukan hasil karya. Iya betul. Nah, saya bilang hasil karya saya sebaik apapun, tetap saja konditornya buruk. Saya karyawan yang paling bandel. Ngeyel, angel diatur. Nah itu. Ya contoh ya gini, saya harus membuat desain cover misalnya. Desain cover sudah di intro. Ini judulnya ini, isi bukunya ini, tema-temanya ini dan sebagainya udah. Oke. Terus saya nyumet utut, terus jalan-jalan. Iya. Masih bosan loh. Orang kayak ditandangi malah melaku rudut. Iya. Ya toh? Iya. Nah, mereka kan nggak paham kalau iki wis mulai nyambut gawe. Itu loh. Iya. Wis mulai nyambut gawe aku ngono lho. Karena mereka mikirnya dengan cara pola pikir yang lama kan, dapat instruksi langsung kerjakan gitu loh. Padahal itu kan nggak, mesti jangan menganggap bahwa rokok itu pun suatu proses kan, itu untuk mendapatkan satu ide. Iya. Ini rokoknya alat kerja. Gitu. Apalagi nek pimpinannya dilalah sengit karo wong utuh tuh aku tambah elek banget itu tuh. Iya. Dan akhirnya itu ya bermasalah, saya di PHK juga. Di PHK gitu. Kemudian setelah sempat bekerja di suatu institusi,
kemudian nggak PHK atau kemudian lanjut kemana tuh? Ya waktu itu kebetulan saya mencoba lagi untuk melamar pekerjaan. Pekerjaan waktu itu yang punya lowongan pekerjaan itu dari Kompas Gramedia Group. Iya, iya. Itu Arswindo Atmawiloto almarhum. Iya, iya. Saya ngelamar di sana sebagai ilustrator. Iya. Tapi tesnya ikut wartawan. Tapi jelas aku ora ketompo toh. Yang atas itu siapa HRD-nya? Ya mungkin HRD-nya. Jadi saya dapat panggilan tes. Tanggal sekian datang gitu. Tes wartawan gitu loh. Ya protes itu Mas. Saya sebisa mungkin karena ditakoni soal tahu peristiwa ini. Ya orang ngerti aku peristiwa aku ya. Saya nggak pernah mengikuti berita-berita gitu. Ya akhirnya gagal dah. Saya nggak datang. Tapi entah kenapa saya seminggu kemudian saya datangi lagi itu tempat itu. Tempatnya di itu loh, mana kantor Kompas Jalan Suroto Kota Baru. Oh iya iya. Nah, di situ. Datang lagi di situ, protes ceritanya. Mbak, aku ki pinggir tes ilustrator, artistik loh. Ning aku mengikuti ini tes kok wartawan gitu. Iya, iya. Nah, jelas aku mesti ora ketompo. Iya, iya. Kalau ada lowongan lagi artistik, mbak aku dikandani gitu. Oh ya, minta alamatnya aja gitu. Nah, kebetulan nggak lama saya disurati dapat panggilan untuk datang ke sana. Karena kebetulan ilustrator yang di sana mengundurkan diri. Ya sudah, saya bekerja di situ. Nah itu pun hanya setahun. Karena kebetulan yang berkasus bukan saya tapi Arswindo. Oh. Kasus monitor itu. Bubar semua tuh ya. Bubar semua wes. Jadi lalu saya berpikir nganu. Wah, ini dan jatahku dan orang untuk jadi wong kantoran kan. Bisa ke Malioboro. Malioboro. Jadi jual gambar-gambar untuk desain kaos. Oh, oke. Tak pikir malah yang di pinggir-pinggir jalan gambar. Enggak. Itu sebetulnya satu profesi yang saya nggak suka sebetulnya. Gambar wajah itu tak. Desain itu. Iya. Nggak suka. Nah, berarti waktu itu lebih mengirim desain-desain gambar ke cetakan baju ya? Ke pengusaha konveksi kaos itulah. Iya. Konveksi. Ya penak malah nguripi itu. Bebas, ora duwe jam kerja. Betul. Dino gambar ngono kuwi engko disetorke bayar. Pulang gitu. Itu malah lebih enak. Nah, karena nyaman di situ, maka kemudian dia nggak tertarik lagi kerja kantoran. Nah, karena fleksibilitas waktu. Nah, dan waktu itu saya sudah mulai yakin bahwa saya hidup dari gambar. Dan itu pilihan. Setelah bertahun-tahun kemudian sampai memasuki masa tua. Saya baru bisa membuat satu statement, itu adalah apa yang dulu pernah kita pilih dan kita hidupi. Sekarang gantian. Saya yang dihidupi oleh pilihan saya itu. Jadi ketika saya memutuskan untuk hidup dari gambar dan menghidupi, karena saya belum dihidupi, saya menghidupi abot. Menghidupi untuk bertahan pada pekerjaan gambar itu. Abot. Karena ya regane orang sepiro, nama belum dikenal, terus bisa ngadol murah. Jadi selagi nyambut gawane akeh ning duwite sithik. Karena duwite tak nggo menghidupi profesi gambar itu. Nah, setelah sekian lama ternyata dulu apa yang saya pilih sekarang menghidupi saya, dan itu terasa. Karena jenengan bisa mengatakan kok kaya wonge sumeleh penak, happy itu ya karena sekarang saya dihidupi oleh apa yang dulu saya pilih. Berarti sebenarnya buat banyak orang pun itu apa yang mereka yakini itu
yang penting diyakini dulu. Diyakini, lalu Meskipun dihidupi. itu banyak memberikan apa ya, kita bilang Banyak tantangannya, membuang apa ya, materi juga di situ, energi juga di situ, tapi jangan menyerah dulu berarti. Jangan menyerah. Sampai nantinya mungkin apa yang kita yakini itu akan menghidupi kita. Iya. Gitu. Ya. Jadi ketika saya memilih itu, saya tidak mengenal kata kegagalan. Ya. Aku milih kuwi. Ya toh. Ya. Rekoso. Ya. Dan aku harus menghidupi rekosone karena menghidupi itu. Oh. Ya toh. Ya. Aku belum dihidupi loh. Betul. Oleh pilihanku. Aku yang menghidupi. Ya. Terus berproses terus. Ya, waktu yang gambar itu yang jenengan kirim ke apa namanya? Ke konveksi itu. Sampai kapan Mas waktu itu? Itu mulai tahun berapa ya? Tahun 94 mungkin. Sampai menjelang tahun 2000. Oke. Jadi sempat melewati Krismon. Iya. Sempat melewati Krismon. Tapi waktu Krismon tuh kena dampak juga tuh pasti. Dampak dan wah, dadal duel juga karena bisa tak hitung penghasilan melorot 60% kok. Oh, pasca kejadian sekarang itu ya? Karena yang saya story gambar nggak beroperasi. Karena nggak ada orang yang ngambil juga kan, semua harga naik. Betul, harga kain naik. Iya. Nah sementara gambar saya di situ belum semua dibuat. Nah kalau tak story ya, Suragani ya, wah, nganu Mas, saya ambil dikit aja, nggak seperti kemarin. Iya. Mungkin 1 atau 2 gitu. Iya. Nah dalam kondisi gitu kan, harga naik, penghasilan menurun. Nah, maka harus cari tambahan. Ya. Nah tambahan saya waktu itu adalah terpaksa melakukan gambar wajah di Malioboro itu. Ya. Kenapa tadi bilang nggak suka? Kenapa Mas sebenarnya? Apakah karena nggak menikmati itu atau gimana sebenarnya? Saya nggak suka menggambar yang objeknya ada di depan mata. Risih atau apa? Gitu loh. Iya. Jadi kalau saya menggambar apapun, itu saya lebih mengandalkan daya ingat. Oh, berarti misalkan nih, kan jenengan nih ini ngomong saya tuh. Berarti jenengan sebenarnya udah merangkum ya? Sudah. Saya merangkum. Kalau ada objek yang di depan, masa menjadi nggak nyaman sebenarnya? Nggak nyaman. Dan yang digambar juga nggak nyaman loh. Delok ini toh. Nggak nyaman loh Mas. Iya. Maka ketika saya harus bekerja dengan cara begitu adalah saya sambil menyiapkan alat itu, saya memotret anatomi wajahnya. Sehingga waktu praktek menggambar, saya udah nggak lihat. Orang bingung dong. Nah iya. Mas ada saya di sini. Gitu. Mas, kok saya nggak dilihat gitu. Coba hasilnya kayak apa? Ya mirip. Itu waktu di Malioboro itu berarti pas waktu setelah 98 itu ya? Atau jadi itu apa pesanannya mulai kurang? Mulai menggeliat lah setelah krisis itu. Saya beberapa teman saya relasi itu masih belum buka toh. Saya harus mencari tambahan. Tambahan biaya hidup. Oh, sudah nggak mikir tentang gaya hidup mewah. Yang penting sesuk aku kudu iso nyangoni anakku sekolah. Hanya itu aja. Jadi kemarin tuh berapa lama berarti Mas waktu menggambar di Malioboro itu? Ya, sebetulnya setelah saya tahu ternyata cuma 2 bulan. 2 bulan. Ya, kalau saya tahu 2 bulan ya seneng, nggak masalah. Ya, cuma waktu awal-awal harus ke sana itu kan setiap hari itu berarti ya? Setiap hari, tiap malam. Dan kadang saya kan berangkat naik angkot ya. Pulang kan jam 11 malam kan nggak ada. Jadi sering jalan kaki dari Malioboro rumah ini. Tapi selama jalan kaki itu biasanya loh, saya punya kebiasaan kalau sudah sampai di belakang hotel Garuda, itu saya rosario. Selesainya pasti sampai Kridosono itu. Iya. Selebihnya dari Kridosono sampai ke rumah ya dialog dengan diri sendiri, omong-omongan dewe, takon dewe, jawab dewe. Gitu. Ya toh? Larane sing jak omong. Iya. Itu kayak gitu.
tapi bisa dipahami kok, karena semua orang mengalami. Ya, ya. Ya, seperti kondisi sekarang, toh COVID-19 ini kan nggak ada yang sekti, ya toh. Semua agama tunduk. Orang agama yang diistimewakan, agama yang istimewa. Ini semua bukti bahwa segala sesuatu yang sedang berlangsung di muka bumi, nek Gusti Allah marengke, ngizinke, nggak ada yang diistimewakan. Nah, sekarang semua orang mengalami itu. Ya ditampa wae dilakoni. Ya, karena saya juga waktu itu nampa kahanan. Ternyata ya itu tadi nggak lamanya itu saya bilang hanya 2 bulan itu, karena kemudian saya ketemu sosok orang yang kemudian memindahkan saya dari jalanan ke strata yang lebih tinggi. Oke. Itu sehingga ada masanya ya. Ada masanya, bener. Maka yang jadi problem sekarang itu bukan soal profesi apapun ya, tapi adalah tahan nggak kita masuk pada satu periode di mana kita harus bertahan hidup susah di situ. Ya, kayak grafik itu pasti ada puncaknya dan pasti turun. Gitu. Kalau dia nggak mampu untuk mengatasi itu, ya mungkin akan tinggi terus mungkin. Dia akan selalu stagnan di situ. Saya yakin banyak pelukis-pelukis waktu itu di Malioboro, setelah saya nggak ada di sana masih bertahan di sana. Ya. Ternyata apa? Wong-wong podo ngepot sama-sama bisa gambar. Bahkan mungkin kualitas gambar wajahnya lebih bagus dari saya. Kenapa masih di situ? Saya sudah pindah dari situ. Saya hanya yakin aja bahwa ada misi, ada takdir lain yang mungkin harus saya jalani. Dan itu juga bisa dibilang dawuh dari yang Maha Kuasa. Jadi bisa bilang kalau sebelum kamu tak pindahkan, kamu harus situ dulu. Kamu harus nyemplung dulu gitu ya. Nah, akhirnya saya ketemu sosok yang kemudian memindahkan saya dari situ. Iya. Gitu. Nah, konon kata orang itu momentum kayak gitu tuh datangnya 5 sampai 7 tahun sekali. Oke. Kalau penjenengan tidak tahan dalam mengikuti sebuah lelakon urip, dan tidak tanggap bahwa ini kita sedang diproses, ya nanti kesempatan itu lolos lagi, nunggu lagi 5 sampai 7 tahun ke depan. Oke. Itu pun kita tanggap enggak. Ya. Makanya kenapa saya temukan orang-orang bertahun-tahun kenapa stagnan di situ. Karena apa? Nyaman di situ. Dan tidak ada jiwa-jiwa pemberontak bahwa aku harus bisa meningkatkan, mengubah nasib. Ya toh? Aku harus bisa membanggakan siapa orang yang melahirkan aku, yang menciptakan aku, yang menganggap aku, yang menyebut aku ini bapak. Mereka harus bangga, punya kebanggaan. Nah itulah perjuangan-perjuangan yang harus dibangun dalam hidup. Mbuh isin, mbuh ora, mbuh ngempet isin, mbuh pancen isin tenan. Lewati. Berarti kalau boleh saya rangkum Mas Bambang, berarti sebenarnya orang-orang itu sebenarnya berpotensi untuk menjadi luar biasa. Iya. Tetapi yang menjadi luar biasa itu bukan orangnya, tetapi justru kondisinya dia. Ketika dia diberikan kondisi yang luar biasa dan dia bisa sampai situ, berarti baru dia bilang lulus dari dia. Kondisi itu. Iya. Dan itu disebut luar biasa. Jadi orang luar biasa adalah orang yang bersedia memasuki kondisi yang tidak biasa dan survive di situ, lalu berpindah atau mengalami semacam ini lompatan kuantum. Lompatan kuantum sebagai bonus karena tahan di situ dan menyelesaikan misinya di situ. Mungkin bisa dibilang menyelesaikan karmanya di situ. Menyelesaikan karmanya di situ, tuntas, meningkat.
memang banyak kisah-kisah yang saya dapat pun juga semuanya melalui, bisa bilang kayak masa-masa gelap. Iya, Masa-masa ketika masa dia gelap, benar bener. mungkin habis-habisan juga. Habis-habisan. Banyak loh orang, saya Betul. ketemu beberapa orang itu, kebetulan mereka memang dekat dengan saya, sering ngobrol bareng itu. Memang ketika diteliti itu lambat laun mereka menceritakan kondisi-kondisi terburuk dalam hidup mereka. Betul. Iya. Kehilangan keluarga, ya, Betul. kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan kepercayaan orang. Iya. Banyak orang mengalami begitu. Iya. Tapi yang pasti itu kan waktunya untuk diuji. Kan? Cuma tinggal dia tanggap atau tidak Ya, situasi itu. tanggap di situasi. Maka sering ada ungkapan, semua ada waktunya. Iya. Semua ada waktunya. Iya. Sekarang saya mungkin menikmati masa tua saya. Ya, dimana saya sudah tidak lagi golek duit ngoyo kaya mbiyen. Karena apa? Ora digolek itu teko kok. Iya. Gitu loh. Iya. Dan kalau ditanya cita-cita saya, mungkin lalu berubah saya. Iya. Cita-cita saya adalah menyekolahkan anak-anak saya supaya bisa meraih cita-citanya. Jadi bukan lagi Tentang saya, ya. tentang saya. Dan anak saya bukan nyatanya ya iso tuntas di sekolah. Kuliah semua di luar negeri. Nggak ada yang di negeri. Iya. Di luar negeri. Swasta semua maksudnya. Iya. Nggih, Mas Bambang, matur nuwun ini sudah mau berbagi dengan saya, dengan teman-teman juga, nanti juga pasti kita akan dapat ilmu-ilmu yang pasti sangat menarik sih. Pesan bahwa seberapapun rezeki yang Anda terima, itu bukan semua milik jenengan. Iya, betul. Sebagian titipan orang lain. Iya. Nah, Satu. Nggih, matur nuwun. Nggih, terima kasih teman-teman. Jangan lupa tetap serawung. ya.